Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 6, Identifikasi stratigrafi gunung api secara lateral dan vertikal. Segmen 6, Stratigrafi gunung api dalam citra SAR. Dalam mengidentifikasi stratigrafi menggunakan citra radar bisa dilakukan contohnya menggunakan citra alos pulsar. Di sini ditunjukkan alos pulsar pada polarisasi HH dengan akuisisi 17 November tahun 2010 untuk lokasi di sini. Di sini data alos pulsar pada polarisasi HH menunjukkan bentang alam wilayah kajian. Kita perlu subset di sini untuk melihat fitur lebih detail mengenai wilayah kajian kita. Di sini sudah menunjukkan citra hamburan balik yang menunjukkan bahwa respon dari nilai tinggi dan rendah nilai hamburan balik ini yang ditandai dengan tingkat kecerahan dari citra menunjukkan variasi dari fitur objek atau fisis yang ada di lapangan kita. Berikutnya, tugas kita adalah mengidentifikasi kemungkinan keberadaan struktur geologi gunung api yang berhubungan dengan bentuk-bentuk lurus atau linear fitur ataupun bentuk-bentuk melingkar atau circular fitur. Bentuk-bentuk linear bisa membentuk satu bentuk radial mengerucut ke satu pusat erupsi, merupakan khas dari sistem gunung api. Ini adalah contoh penarikan kelurusan berdasarkan interpretasi keberadaan struktur geologi yang terkait dengan depresi maupun arah dari rim ataupun arah dari erupsi fisur yang bersifat lurus dari satu titik ke titik lain yang ditandai dengan lingkaran merah ini. Di sini, pusat erupsi, struktur geologi interpretatif yang terkait dengan keberadaan sesar ataupun kekar, dan juga adanya bentuk fitur sirkular yang berasal dari rim atau kawah. Demikian juga dengan batas unit terkecil di bawah gumuk atau litologi bisa kita peroleh secara visual. Biasanya lebih mudah kalau kita menggunakan citra polarisasi untuk data radar atau alus pulsar. Ini ditunjukkan contoh polarisasi dari HH dan HV. Di sini, data alos pulsar pada dual polarisasi yang dipasang pada komposisi warna RGB, HH atau horizontal-horizontal, kemudian HV atau horizontal-vertikal, dan HH atau horizontal-horizontal. Ini bisa kita melihat adanya variasi perbedaan kontras rona dan tona yang menunjukkan batas-batas unit satuan yang ada di gumuk kita. Kemudian, perbedaan kontras rona dan tona ataupun struktur gunung api yang kita bisa temukan secara visual, kita bisa buat interpretasinya. Di sini kita bisa melihat adanya pusat erupsi dan juga batas unit terkecil atau batas litologi dari suatu gumuk yang ada. Kemudian, setelah batas-batas unit atau tingkatan gunung api bisa didefinisikan, kita bisa beri penambahan batas warna ataupun perbedaan dari rona ataupun warna untuk menunjukkan perbedaan dari unit atau tingkatan gunung api. Di sini saya berikan contoh variasi warna menunjukkan variasi dari keberadaan unit dan juga keberadaan gumuk maupun huluk. Setelah itu, stratigrafi gunung api interpretatif kun bisa kita buat. Berikut adalah contohnya, di mana peta yang kiri ini menunjukkan peta interpretatif berdasarkan analisis citra yang menggunakan citra komposit dari citra radar polarisasi. Yang kanan adalah satuan stratigrafinya, mulai dari unit yang terbesar yang ditemukan di lapangan, yaitu bergada, kemudian huluk, kemudian gumuk yang paling kecil. Di bawah gumuk ada unit yang lebih kecil atau berupa jenis erupsinya, apakah samping ataupun pusat. Kemudian di situ kita bisa berikan pola warna yang berbeda yang menunjukkan keberadaan dari satu gumuk. Di mana misalnya di sini diberikan contoh gumuk Sanseviera ditandai dengan tanda merah, gumuk Poco ditandai dengan tanda biru dan seterusnya. Di mana setiap satu gumuk ini memiliki unit-unit yang lebih kecil, mungkin pada tahap ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas, sehingga kita hanya bisa melihat bentuk dari batasnya saja. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk bisa memperkirakan jenis batuannya atau jenis unitnya.
yaitu menggunakan analisis secara digital. Bisa juga dengan parameter tadi yang didapatkan dari citra radar. Misalnya, kekasaran permukaan maupun reflektivitas dari material yang ada di lapangan. Setelah peta geologi gunung api interpretatif dibuat, kita bisa ke lapangan untuk melakukan cross-check. Ini adalah contoh hasil cross-check yang diambil dari lapangan. Kita bisa melihat dengan bantuan dari analisis citra, ini akan sangat membantu produk akhir dari peta kita. Sehingga peta kita tidak akan jauh atau tidak akan terlalu jauh berbeda dari peta interpretatif. Jadi kegiatan lapangan prinsipnya adalah memperbaiki peta interpretatif kita sebelum ke lapangan. Kemudian, saya akan menunjukkan perbedaan antara hasil interpretasi berdasarkan peta final. Di sini sudah mulai terlihat adanya kesamaan dan juga adanya perbedaan. Di mana setelah kita ke lapangan, kita menemukan banyak struktur yang memang confirm ada di citra, ataupun ada beberapa struktur ternyata tidak ada atau sedikit berbeda. Sehingga di sini koreksi dari data interpretasi bisa dilakukan setelah dari lapangan. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.